Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah kita usul fikih ya teman-teman. Ini saya tidak langsung berkuliahannya, tapi saya rekamkan lagi ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas berkenaan tentang salah satu metode istimbat ahkam atau cara untuk sampai kepada produk dari sebuah hukum dalam fikih ya, atau dalam syariah Islam yang disebut sebagai al-istishab ya. Al-istishab ini ada penulisannya seperti ini. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita dapat memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semuanya. Oke, membicarakan tentang istishab ya, ini kan pembahasan kita dari kemarin sudah mulai masuk kepada metode istimbat ahkam yang diperselisihkan atau gampangannya yang dipakai oleh sebagian ulama dan ulama yang lain menolak ya, termasuk dalam perbedaan pendapat mengenai para ulama madhab ya. Terkhusus adalah madhab 4 yaitu fikih Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali itu ya. Jadi dalam pembahasan tentang istishab dan sebagainya yang kemarin sudah kita bahas kan istihsan ya, terus kemudian maslahah mursalah, kemudian hari ini membahas berkenaan tentang istishab. Oke, pembahasan berkenaan tentang istishab ya teman-teman, kita mulai dari takrifnya atau definisinya ya. Istishab fil lughah yaitu itibarul musahibah ya. Istishab secara bahasa adalah menyertakan atau membawa serta ya. Jika seseorang mengatakan istishabat alkitab fi safari ya, istashabat ya, alkitab fi safari, maka itu artinya aku membuat buku itu ikut serta bersamaku dalam perjalananku ya. Intinya membersamai gitulah ya. Membawa bersama gitu. Oke. Kemudian takrif secara syar'an atau secara istilah ya. Wahwa ya, langsung saja ke pembahasannya saja ya, langsung ke terjemahannya, yaitu penetapan hukum atas suatu perkara ya, penetapan hukum atas suatu perkara atau permasalahan dengan dasar hukum kondisi yang berlaku sebelumnya sampai diketahui ada perubahan dalam kondisi hukum tersebut ya. Jadi penetapan hukum atas suatu perkara dengan dasar hukum kondisi yang berlaku sebelumnya. Jadi sampai diketahui ada perubahan dalam kondisi hukum tersebut. Berarti ini adalah mengikuti hukum asalnya. Dengan kata lain, istishab adalah melanjutkan pemberlakuan hukum di masa sebelumnya hingga ke masa kini atau masa nanti ya, sebelum ada hukum baru yang mengubah hukum lama tersebut. Gitu ya teman-teman. Jika seseorang mujtahid ditanya tentang sebuah akad atau transaksi atau hukum sebuah makanan, minuman dan hewan, maka selama tidak ada dalil syar'i yang mengharamkannya, bisa dihukumi halal atau boleh berdasarkan istishab dari keumuman. Contohnya dari ayat di bawah ini ya. Ini sebagai dalilnya surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ya. Sesungguhnya gampangannya apa saja yang diciptakan fil ardi di bumi semuanya itu adalah khalaqalakum, diciptakan untuk kamu semuanya. Makanya kemudian berlaku ya kaidah fikih yaitu al aslu fil asya al ibaha, al asyu fil asya ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Jadi kita mengikuti kaidah ini. Al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah dibolehkan, dan ini sudah sepakat para ulama usul fikih termasuk yaitu Imam Syafi'i bahwa hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh atau halal selama tidak ada hukum yang mengharamkannya atau memakruhkannya ya atau melarangnya. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya berarti hukum asal segala sesuatu adalah boleh gitu ya. Langsung sekarang berkenaan tentang hujiatul istishab. Terus bagaimana tingkatan kekuatan istishab itu sebagai dalil, sebagai hujjah itu seperti apa? Qala Allah Ta'ala qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi fihi faman iturra ghairu baghi wala atin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Intinya yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Quran dan hadis itu prinsipnya dibolehkan. Yang tidak dilarang Allah dalam Quran dan hadis ya, dibolehkan. Surat Al-An'am ayat 145. Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip asalnya segala sesuatu itu hukumnya mubah
atau boleh hingga datangnya dalil yang menunjukkan pengharaman dari sesuatu tersebut. Ya itu, makanya istishab itu ya gambarannya pembolehan ya, pembolehan terhadap segala sesuatu yang tidak ada hukum yang kemudian mengharamkannya gitu. Terus kemudian dalam hadis ya yang lain An Ibad ibni Tamim an ammuhu ya an ammihi ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tetap memberlakukan kondisi awal kita pada saat mulai mengerjakan sholat, yaitu dalam keadaan suci. Bila syaitan membisikkan keraguan padanya bahwa wudhunya telah batal, bahkan Rasulullah melarangnya untuk meninggalkan sholatnya hingga menemukan bukti bahwa wudhunya telah batal, yaitu mendengar suara atau mencium bau. Nah ini yang menjadi contoh penerapan istishab pada masa Nabi. Jadi Nabi Muhammad ketika misalkan sampean ketika sholat sedang sujud terus kemudian bangun dari sujud, kan kadang ada angin yang seolah-olah keluar dari apa itu antara dua kaki itu ya gampangnya, selangkangan itu kan kadang kerasa ada angin itu. Nah, pastikan dulu ya memang ada suaranya misalkan maktut atau kemudian ada bau yang kurang sedap, lah itu berarti otomatis sampean memang buang angin ya. Tapi kalau tidak ada kedua-duanya ya berarti otomatis jangan sampai kamu dibisiki oleh setan kemudian ragu terhadap apa itu kesucian kamu di ketika sholat tersebut sehingga kamu harus membatalkan sholatnya. Nah intinya seperti itu. Hukum asalnya adalah kamu telah wudhu terus kemudian dibuat ragu, lah keraguan itu asyak itu tidak merusak hukum asal tersebut, yaitu dalam keadaan suci. Seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian apa itu oke. Ini kan dalam Al-Qur'an tadi sudah ada apa itu dalil yang menunjukkan bahwa istishab itu memang apa itu bisa diterapkan dalam metode istinbat ahkam. Yang pertama tadi yang menguatkan dari Al-Qur'an ya. Terus kemudian yang kedua dalil yang menunjukkan pembolehan istishab adalah dari hadis ini. Terus kemudian yang ketiga dari ijma. Di antaranya adalah bahwa para ulama telah berijma bahwa jika seseorang ragu apakah ia sudah bersuci, maka ia tidak boleh melakukan sholat. Karena dalam kondisi seperti ini ia harus merujuk pada hukum asal bahwa ia belum bersuci. Ini berbeda jika ragu apakah wudhunya sudah batal atau belum, maka dalam kasus ini ia harus berpegang pada keadaan sebelumnya bahwa ia telah bersuci dan kesucian itu belum batal. Intinya kembali ke hukum awal. Ketika sampean awal sudah yakin sampean wudhu, terus kemudian apa itu ragu apakah sampean itu sudah batal atau tidak, berarti kembali ke hukum awal bahwa sampean sudah wudhu, makanya posisinya adalah suci. Kan gitu ya produk fikihnya ya. Jadi bukan terus kemudian wah saya ragu saya wudhu, tidak. Ketika sampean memang ragu pengen wudhu ya monggo, tapi hukum asal sampean misalkan sampean tidak wudhu itu kembali ke suci, jadi tetap dibolehkan. Sekarang dalil dari akal seperti apa? Bahwa penetapan sebuah hukum pada masa sebelumnya dan tidak ada faktor yang menghapus hukum tersebut membuat dugaan keberlakuan hukum tersebut sangat kuat, adzon ar-roji. Dan dalam syariat Islam sebuah dugaan kuat adzon ar-roji adalah hujah. Maka dengan demikian istishab adalah hujah pula. Intinya ini menunjukkan bahwa istishab bisa dijadikan sebagai metode penemuan hukum. Intinya kekuatan istishab itu kuat ya. Di samping itu, ketika hukum tersebut ditetapkan pada masa sebelumnya atas keyakinan, maka penghapusan hukum itu pun harus didasarkan atas keyakinan, berdasarkan kaidah al-yakin la yazulu atau yuzalu bisyak ya. Bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Intinya ya hukum awal tidak bisa terus kemudian karena keraguan hukum awalnya itu hilang ya. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Terus kemudian pendapat khilafiyah dalam apa itu kekuatan hukum istishab. Yang pendapat pertama, istishab adalah dalil hujah dalam penetapan ataupun penafian sebuah hukum. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, ulama Syafi'iyah mayoritas dan sebagian Hanafiyah. Mereka meyakini istishab ya bisa menjadi hujah, namanya seperti itu. Pendapat yang kedua bahwa istishab tidak dapat dijadikan sebagai hujah secara mutlak, baik dalam penetapan hukum atau menafikannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah. Kalau sampean baca di kitabnya Abdul Wahab Khalaf yang ilmu usul fikih itu, ini bukan terus kemudian sebagian ulama Hanafiyah ini menentang istishab, bukan, tapi mereka tidak terus kemudian memasukkan istishab sebagai sebuah metode istinbat hukum. Ya intinya seperti tadi sama, ketika dalam keadaan suci awalnya terus kemudian ragu, ya intinya tetap apa itu dia dalam keadaan suci ya tetap tidak terbatalkan wudhunya, seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian ini terus kemudian muncul kaidah-kaidah usul fikihnya. Yang pertama al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana hatta yusbita ma yughayyiruhu.
Asal sesuatu adalah tetapnya sesuatu yang telah ada pada keadaan semula, sampai ditetapkan sesuatu yang mengubahnya. Intinya sesuai dengan asal semula. Kemudian yang kedua, al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu adalah dibolehkan. Ya. Terus kemudian yang ketiga, ma thabata bil yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang tetap sebab keyakinan tidak hilang sebab keraguan-raguannya. Itu. Terus kemudian al-aslu fil insan al-baro'ah, bahwa asal pada manusia adalah kebebasan. Intinya menentukan bahwa hukum asalnya tidak gugur karena keraguan. Hukum asalnya itu tetap berlaku ketika tidak ada pelarangannya. Itu ya teman-teman. Jadi itu berkenaan tentang istishab, nanti bisa dilanjutkan dengan apa itu bacaan sampean dari artikel dan sebagainya, maupun dilanjutkan dengan pertanyaan dan diskusi kita. Terima kasih. Itu dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.